Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini ISG ditutup naik 0,27% ke angka 6.899. Selain video ini kami juga mengupload review lagi pada jam 8 malam nanti akan menganalisa satu emiten yang hari ini diberitakan meeting dengan Bapak Loh Keng Hong. Nah, di video ini saya coba menganalisa beberapa saham yang rumornya akan keluar atau terdampak dari LQ45. Dan saat ini secara pergerakan sudah mulai melemah. Bagaimana potensi saham-saham ini ke depannya? Apakah masih layak untuk di hold? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa berikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Sebelum saya mulai analisa, kita baca dulu artikel yang ada membahas beberapa saham yang kemungkinan keluar dari RQ45. Ingat, ini baru kemungkinan, belum ada kepastian dari Bursa Efek Indonesia, tapi bisa kita lihat di antaranya itu TINS, ada SIDO, ini ada typo, ada CMA, ada JPFA, TPIA, ini juga typo, dan ini ada EMTK. Sekarang kita coba lihat TINS hari ini masih lanjut bergerak turun. Jadi memang indeks EQ45 ini harus kita perhatikan juga pada saat rebalancing. Apabila ada saham yang masuk, biasanya harganya akan mulai naik menjelang rebalancing. Yang keluar juga pada saat pengumuman juga biasanya akan dibuat turun. Ini efek jangka pendeknya. Walaupun untuk kedepannya harganya masih ada potensi untuk bergerak naik. Tapi untuk jangka pendek atau pada saat pemberitahuan untuk keluar, biasanya harga berpotensi bergerak turun atau dilepas oleh trader maupun investor. Untuk TINS bisa kita lihat sebelumnya sebenarnya trennya mulai membaik, sempat berada di atas garis EMA 50, tapi mencoba untuk naik di atas harga 1000 merupakan resistensi psikologis, masih gagal break, dan hari ini turun 3% dan berada di bawah garis EMA 50. Jadi secara tren sudah mulai melemah kembali, walaupun memang secara tren TINS masih belum oke, karena masih berada di bawah garis EMA 150. Tapi untuk support kuat bisa kita lihat saat ini berada di sekitar 880. Dan untuk support terdekat untuk TINS saat ini sekitar 935. Untuk broker summary pun bisa kita lihat penurunan 3% lebih ini masih ada distribusi asing juga masih distribusi 1 minggu terakhir ini. Jadi untuk TINS apabila teman-teman sudah punya di harga bawah, menurut saya harus dipantau terus. Apabila minggu ini terkonfirmasi turun bawah support 935, maka secara tren akan mulai downtrend lagi. Dan ada potensi saya lihat untuk kembali menuju support kuatnya di sekitar 880. Jadi untuk TINS, jika ada kepastian pengumuman akan keluar dari LQ45, secara tren menurut saya akan mulai melemah kembali. Coba kita lihat untuk SCMA. SCMA juga bisa kita lihat hari ini turun lumayan dalam, 7% lebih ke harga 157. Dan secara tren juga jika kita lihat sebelumnya sempat bangkit setelah rebound dari harga 133 mulai bergerak naik. Jika kita perhatikan di sini memang masih berada di bawah garis EMA 150, tapi sudah naik di atas garis EMA 50 sebelumnya. Dan sebelumnya sudah berhasil break garis EMA 50, mencoba untuk naik di atas 175, gagal break. Tapi 1 minggu ini setelah keluar rumor akan keluar dari LQ45, ECMA juga mulai melemah. Dan penurunan hari ini membuat ECMA tepat berada di atas support di sekitar 155. Jadi untuk ECMA juga sama pergerakannya, sebelumnya mulai membaik dan saya juga mulai bergerak turun. Jadi tetap harus hati-hati. Dan dari data broker summary pun bisa kita lihat penurunan tajam ini ada distribusi, sedangkan asing melakukan sedikit akumulasi. Jadi untuk ECMA saat ini saya lihat masih ada potensi untuk turun menuju harga 150 sampai 145. Jadi masih ada potensi saya lihat untuk masih turun menembus support di 157 ini, walaupun besok mungkin masih ada potensi untuk teknik rebound sementara karena hari ini sudah turun mendalam. Tapi jika teman-teman pantau walaupun berhasil rebound tapi mencoba untuk naik kembali di atas garis EMA 50 saat ini sekitar 166 ternyata masih gagal, SMA masih berpotensi untuk lanjut bergerak turun. EMTK juga bisa kita lihat cara tren juga sebenarnya masih hampir mirip pergerakannya dengan SMA. Sebelumnya juga sempat naik di atas garis EMA 50. Beberapa kali EMTK mencoba untuk naik di atas 800, gagal break juga. 1 minggu terakhir juga mulai melemah. Tapi itu EMTK saat ini
masih berada di atas support di 700. Sedangkan tadi SMA berada tepat di supportnya. Tapi pergerakannya pergerakan teknikalnya hampir mirip. Dan garis MACD pun untuk MTK saat ini juga sudah mulai bergerak turun. Dan dari data broker summary, jika kita lihat penurunan 2% lebih ini juga masih ada distribusi dengan jumlah lumayan besar, sedangkan asing melakukan sedikit akumulasi. Jadi untuk MTK saya lihat juga masih ada potensi untuk turun menembus support 700 dan lanjut turun menurut saya menuju harga sekitar 630 sampai 650. Jadi untuk saat ini karena masih ada sentimen negatif ini, sebaiknya tunggu kepastian dulu apakah saham-saham ini bisa bertahan atau malah keluar dari RQ45. Apabila ada kepastian keluar dari RQ45, biasanya pada saat menjelang akhir Juli harganya akan terus bergerak turun atau masih berpotensi untuk melemah. Dan SIDO bisa kita lihat hari ini masih bertahan di harga 700, tapi secara tren SIDO juga trennya sebenarnya sudah bergerak sangat downtrend dari sebelumnya. Tapi saat ini masih kuat berada di atas harga 700 yang beberapa kali bisa menahan penurunan dari saham SIDO. Tapi ingat secara tren juga sebenarnya ini masih belum oke, walaupun masih bisa bertahan di atas support ini. Karena bisa kita perhatikan di sini. Pada perdagangan hari ini walaupun tidak naik dan turun, terlihat ada distribusi dengan jumlah lumayan besar. Dan asing memang terlihat masih masuk akumulasi. Jadi untuk SIDO apabila teman-teman ingin coba spekulatif buy, memang masih bisa coba tunggu di harga 700 ini. Karena sebelumnya beberapa kali menyentuh 700 masih bisa rebound, jadi masih bisa coba pantau untuk coba spekulatif buy. Bisa coba entry apabila SIDO terlihat bisa terbentuk candle hijau di atas harga 700. Apabila berhasil bertahan di atas 700, saya lihat masih ada potensi untuk naik menuju 730 sampai 750 atau di garis EMA 50-nya. Tapi apabila terpantau SIDO masih gagal membentuk candle hijau dan berada di atas 700, secara tren saya lihat SIDO masih ada potensi untuk lanjut bergerak downtrend untuk tren jangka menengahnya. Dan saya lihat masih ada potensi menuju 650 sampai 666 ini, 660 ini. Jadi tetap harus waspada. Untuk teman-teman yang baru mensubscribe atau viewer baru dari channel ini, banyak yang bertanya, Pak, aplikasi yang dipakai apa sih? Bagaimana cara menentukan EMA 50 dan 150 dan sebagainya? Teman-teman bisa klik bagian playlist ini. Jadi teman-teman bisa cari channel Trading for Better Life, klik playlistnya. Di playlist ini banyak video-video edukasi yang teman-teman bisa pelajari. Jadi untuk aplikasi yang dipakai maupun cara baca candle, teknik analisis, bandarmologi semua ada di sini. Jadi teman-teman bisa coba cari di playlist untuk pelajari video-video edukasi yang sudah pernah kami bagikan sebelumnya. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.